Semoga kabar sehat bagi kita semua dan salam sehat. Pekan lalu kita hadir dalam program dalam program Bupati Menyapa, dan Kamis ini edisi hari Kamis 11 Juni 2020 kami hadir kembali. Sudah hadir di sini bersama-sama kita dan akan menyapa semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor, tentunya ada di 19 distrik dan 200 sekian kampung. Bapak Bupati Biak Numfor, Bapak Heri Arionap. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam Mbak Oki, selamat malam untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang ada di Kepulauan Padaido Aimando, yang ada di Pulau Numfor dan yang ada di Pulau Biak. Jauh Subah. Subah jauh. Sehat Bapak, salam sehat. Puji Tuhan, sampai dengan saat ini kita terus berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Saya jaga kau jaga saya. Supaya kita tetap sehat dan Biak bebas dari COVID-19. Baik, pendengar, kami ingatkan bagi Anda, nanti Anda bisa di sesi pertama ini Anda bisa mendengar dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Bupati, kebijakan-kebijakan yang terbaru yang akan ataupun yang sudah dan nantinya akan dikeluarkan dari pemerintah daerah Biak Numfor melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Anda nanti bisa bergabung dua jalur telepon kami di 0981247711 bagi Anda yang ada di dalam kota Biak, kemudian juga bagi Anda yang ada di luar Biak, misalnya di daerah kepulauan, kita beri kesempatan juga di jalur yang berbeda di 098122 095. Sekali lagi 098122 095 bagi warga Biak yang ada di luar kota Biak, tapi di dalam kota di 24711. Sekali lagi 24711, dan Anda bisa menyaksikan juga melalui channel YouTube kita yaitu Risen Biak. Sementara menggunakan channel YouTube Risen Biak. Baik, pendengar dan juga Pak Bupati Biak Numfor, kalau kita bicara apa yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo bahwa saatnya masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan. Jadi intinya kita tetap produktif konteks ini, tapi tetap dalam konteks kita aman, selamat dari penularan COVID. Jadi ini adalah masa transisi menuju tatanan kehidupan baru. Walaupun sudah ditetapkan juga ada 102 daerah yang memang dengan zona hijaunya bisa menerapkan ini, dan kita tentu mempunyai seperti tadi beberapa waktu lalu disampaikan juga butuh proses Pak untuk kita masuk sampai ke tahapan ini. Ini akan kita dengarkan apa yang disampaikan Pak Bupati di sesi yang pertama ini. Pak Bupati silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Oki. Ya, sekali lagi selamat malam bagi seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, secara khusus seluruh pendengar Radio Republik Indonesia cabang Biak yang saat ini bersama-sama berpartisipasi untuk mengikuti acara siaran langsung kegiatan Bupati Menyapa, program Bupati Menyapa di malam hari ini dengan tema atau topik kita menyikapi new normal kontekstual Papua. Kita tahu bersama bahwa dalam pandemi COVID-19 yang melanda secara global Indonesia, Provinsi Papua, dan secara khusus kita di Kabupaten Biak Numfor ini berdampak dalam seluruh aspek kehidupan kita, di mana kita mengetahui beberapa waktu yang lalu baik Indonesia maupun secara khusus kita di Papua, dalam keputusan Gubernur Provinsi Papua kita melakukan lockdown. Artinya yang pertama ini dengan melakukan lockdown kita melihat bahwa dampaknya sangat besar, baik di mana transportasi udara, laut yang ditutup sehingga mengakibatkan rute atau jalur transportasi di mana masyarakat secara khusus dalam kontekstual di Papua untuk bisa mengunjungi keluarga atau kembali ke daerah asal di Papua ini semuanya mandek dan stagnan, yang mengakibatkan ini juga berdampak kepada kos atau biaya hidup yang ada. Dengan seluruh polemik dan persoalan ini, maka lewat rapat forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Papua bersama-sama dengan seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Papua, mereka menyepakati untuk bagaimana menyikapi new normal dalam kontekstual Papua, dan kita bersyukur dalam kesepakatan bersama untuk melakukan dari penerapan new normal yang merupakan instruksi Presiden untuk seluruh wilayah Indonesia. Papua menyikapi ini dengan membuat new normal dalam kontekstual Papua, dalam arti bahwa pemerintah provinsi mengajak seluruh bupati wali kota se-Papua untuk kembali melihat bagaimana membuka jalur transportasi
baik udara maupun laut, tetapi tetap dalam protap COVID-19. Nah, ini pun untuk menyikapi apa yang telah menjadi kesepakatan Forkopimda dan para bupati seprovinsi Papua, maka kita pun di Kabupaten Biak Numfor dalam rapat gugus tugas yang telah dilakukan, kami menyikapi beberapa hal yang juga kami terapkan dan lakukan di Biak Numfor, dan dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama, kami juga mengeluarkan beberapa edaran bupati. Nah, edaran ini kami fokuskan dalam yang pertama dalam pemerintahan, kemudian juga dalam religiusnya, ekonomi maupun perhubungan. Nah, sehingga kalau kita bicara dari sisi yang pemerintahan, dalam menyikapi new normal dalam kontekstual Papua, kami kembali untuk membuat edaran untuk menginstruksikan kepada seluruh ASN untuk akan kembali melaksanakan kerja pelayanan mereka di setiap lintas organisasi perangkat daerah, tingkat distrik, kelurahan, untuk akan tetap melayani masyarakat, tetap memperhatikan protap COVID-19. Nah, itu dari sisi pemerintahan. Kemudian dari sisi ekonomi kita pun kembali untuk ini berkaitan erat dengan perhubungan, sehingga kami dari sisi perhubungan telah kami mengeluarkan surat, dan surat ini telah dikirim juga ke provinsi, di mana Bupati Kabupaten Biak Numfor selaku Ketua Gugus membuka yang pertama untuk transportasi atau perhubungan udara. Kami membuka untuk setiap hari Senin, itu seminggu sekali hari Senin akan dilayani pesawat Garuda, sehingga Jakarta, Makassar dan Biak, kami sedang berkomunikasi dengan Jayapura dan Timika, sehingga kalau disetujui seandainya Jayapura masih menutup untuk antar kabupaten, maka kami berkonsultasi ke Garuda untuk rute ini akan kembali di Biak atau ke Timika dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk hari Kamis itu pelayanan untuk Sriwijaya. Jadi seminggu ada 2 penerbangan, yaitu Garuda pada hari Senin dan Sriwijaya pada hari Kamis. Nah, dalam rute perhubungan ya, pelayaran laut ini pun kapal kami pada beberapa waktu kemarin secara khusus, tepatnya kapal Sinabung, masyarakat Jayapura yang ada di Kabupaten Biak Numfor, kami langsung hadir di pelabuhan dan mengizinkan mereka setelah berkoordinasi dengan Wali Kota Jayapura dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, maka diizinkan untuk kami memberangkatkan kurang lebih 48 masyarakat Jayapura yang saat ini berada di Biak, dan data terakhir masih ada 250-an masyarakat Jayapura yang masih ada di Biak. Nah, dan kami telah berkoordinasi dengan para koordinator mereka, dan baru saja mereka melampirkan beberapa berkas, ya salah satunya mengikuti rapid test sebelum berangkat atau kembali ke Jayapura. Sehingga pada kapal berikut kami rencanakan Sinabung, kami pun akan mengembalikan, tetapi kita harus tahu bahwa kuota untuk penumpang ini juga karena tetap dalam protap COVID-19, 50% dari jumlah penumpang yang akan diangkut. Artinya bahwa kalau Ciremai muat penumpangnya 2.000, maka yang bisa dimuat hanya 1.000. Nah, 1.000 tetapkan kita tahu setiap kota punya kuota juga, sehingga skenario 2 yang kami pakai untuk kembalikan masyarakat Jayapura yang ada di Biak, kami juga merencanakan untuk akan mengirim kapal Sabuk Nusantara dari Biak ke Jayapura, maka masyarakat Jayapura yang ada di Biak, baik Sarmi sampai dengan Jayapura, bisa mengikuti kapal tersebut. Kapal ini akan tiba di Jayapura dan kemudian mengangkut kembali masyarakat Biak yang ada di Jayapura. Ya, hari ini masyarakat Biak diberangkatkan dengan 2 kapal dari Jayapura menuju Biak, dan kami pun akan menyiapkan kapal dari sini dalam 1-2 hari untuk menuju ke Jayapura. Dengan demikian bisa mengangkat, karena kita sampai dengan data terakhir ada 2.000 masyarakat Biak Supiori yang ada di Jayapura yang harus kembali ke Biak. Kami pun telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Manokwari, dan perlu kami sampaikan hari ini telah tiba kurang lebih 150 masyarakat Biak dari 575 daftar yang dikirimkan dari Manokwari. 150 telah balik, dan kapal ini akan kembali lagi ke Manokwari untuk mengangkut masyarakat Biak. Sedangkan untuk Nabire baru tadi kami mendapat konfirmasi untuk jumlah yang ada di Nabire yang akan berangkat, diperkirakan tahap pertama kurang lebih akan ada 150 orang juga yang akan balik duluan ke Biak. Sedangkan yang ada di Sorong, kami pastikan untuk kami di Biak tetap menerima. Yang terpenting adalah masyarakat yang ada di Sorong maupun di luar Papua lainnya,
yang akan ke Biak harus mengikuti protapnya, yaitu ya mengurus rekomendasi, kemudian rapid testnya harus diikuti. Begitu pula yang akan keluar dari Biak untuk menyikapi kontekstual yang dilakukan dalam menyikapi new normal di Provinsi Papua. Kemudian juga dari sisi pelayaran yang ada perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami pun sedang mengatur skenario untuk masyarakat Biak yang saat ini menghadiri anaknya wisuda di daerah Sulawesi, Jawa, bahkan yang sakit sehingga rujukan ke sana. Kami pun sedang mengatur skenarionya untuk strategi apa yang kita gunakan dalam berkomunikasi dengan daerah-daerah. Karena ini kita tahu bahwa walaupun saya di Biak menerima, tetapi kalau kabupaten lainnya, bupati, wali kota atau gubernurnya belum mengizinkan, yang jelas Pelni tidak akan bersedia untuk melayani, sehingga ini yang harus juga dipahami oleh masyarakat. Nah, kemudian dari sisi perhubungan dan transportasi tetap mengikuti protap yang ada. Saya juga perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa kami di gugus tugas ini membentuk ada 3 tim setiap hari yang harus piket, baik dari pagi sampai siang, sore sampai malam, malam sampai larut malam itu bertugas untuk jaga di posko, sehingga masyarakat bisa datang untuk menyampaikan, mau mengurus rekomendasi, kemudian untuk melakukan rapid test itu ada di Puskesmas Biak Kota dan Puskesmas Ridge di samping kantor distrik Samova. Perlu saya sampaikan bahwa untuk Puskesmas Biak Kota dan Puskesmas Ridge dalam melayani rapid test tidak dipungut biaya, sehingga ini menjadi catatan penting. Apabila saya mengetahui ada oknum-oknum yang melakukan pemungutan biaya terhadap masyarakat, kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Nah, ini saya juga berharap selaku bupati dalam koordinasi kami agar ya kalau di Biak masyarakat yang ke Jayapura maupun keluar Papua kami berikan pelayanan rapid test gratis, ya masyarakat Biak yang ada di luar yang akan balik juga bisa diberikan pelayanan rapid test yang gratis lah untuk masyarakat kami. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa kami telah melakukan pertemuan bersama-sama dengan tokoh agama baik FKUB maupun seluruh tokoh-tokoh agama yang ada, sehingga kami rencanakan dalam minggu baru kami akan kembali menerapkan untuk pelayanan ibadah baik yang Kristen, Muslim maupun Hindu, Buddha di setiap rumah ibadah dengan tetap mengikuti protap COVID-19. Untuk beberapa catatan ini perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kalau kita melihat new normal yang diinstruksikan oleh Presiden, kemudian menyikapi new normal ini dalam kontekstual Papua, hari ini saya menjadi sebuah perenungan tetapi juga sebuah pergumulan besar, yaitu visi misi Bupati Biak Numfor, yaitu mewujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter, berbudaya. Kalau poin-poin ini kita variabel ini coba kita lihat bagaimana penerapan menyikapi new normal ini kan religius kita, berbudaya, karakter kita. Ini kan menyangkut dengan kedisiplinan kita, kesadaran kita. Kalau kita sadar karakter kita untuk tetap menjadi masyarakat yang sehat, yang punya prinsip bahwa kita harus bebas dari COVID-19. Ya, religius kita itu kan bukan hanya diukur dengan berapa kali kita pergi ke gereja atau ke masjid, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sebagai masyarakat yang berbudaya ya kerjasama, gotong royong, saling menghargai, tidak menyusahkan orang lain. Ini kan menjadi sebuah pergumulan. Ketika saya mencoba untuk menyimak bagian ini, sebuah pergumulan besar, dan dalam visi misi saya kita harus menjadi masyarakat Biak Numfor yang religius, berkarakter, berbudaya, tapi berdaya saing. Nah, berdaya saing artinya bahwa kalau daerah lain bisa mengikuti protap COVID-19 dari sisi pencegahan dan kontekstualisasi untuk konteks Papua dalam COVID-19, saya berpikir masyarakat harus bisa juga menyadari bagian ini bahwa setiap orang ini berdaya saing, ini bukan saja masalah ekonomi, tetapi kesehatan, pendidikan, bebas dari COVID-19 ini adalah kita bersaing. Kita bersaing untuk saya tidak kena COVID. Yang selalu kita bilang salam sehat, saya jaga kau jaga saya. Nah, artinya bahwa kita bersaing. Mari kita bersaing untuk menjaga diri kita sehat dan bebas dari COVID-19. Tetapi juga dalam menyikapi new normal ini, inti utama yang perlu saya pesankan kepada masyarakat adalah masyarakat harus menyadari dan mengikuti protap ini dengan sadar dan disiplin.
Kalau kita memiliki kesadaran, kita disiplin, walaupun COVID-19 sampai dengan saat ini belum ada vaksin yang ditemukan, tetapi kita bersyukur. Memang menjadi sebuah pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat bahwa kok kenapa yang lain bisa sembuh, kalau tidak ada obatnya kenapa bisa sembuh? Belum ada vaksinnya kok bisa sembuh. Artinya bahwa kita melihat bahwa ini menyangkut imun tubuh. Dengan demikian, ya kalau kita jaga imun tubuh kita, yang pastinya dalam teori medis yang ada 17, 14 hari, 21 hari kemudian imun kita bagus, maka dengan sendirinya virus ini akan berlalu atau akan meninggalkan kita. Sehingga kepada seluruh masyarakat saya juga mengajak bahwa jangan kita menganggap remeh bahwa COVID ini tidak ada. Kita ini bebas, kita ini sehat. Tetapi kita harus berpikir yang lebih jauh, di mana bagaimana Biak ini harus bebas dari COVID-19. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada segenap masyarakat di Kabupaten Biak Numfor bahwa jangan terus mendengar opini bahwa COVID-19 ini hanya bisnis. Saya mau katakan bahwa masyarakat harus tahu, dalam pencegahan COVID-19 tidak ada uang yang dikirim dari Jakarta khusus untuk gugus tugas. Ini APBD kita yang harus kita refocusing atau realokasi anggaran kita kembali untuk menangani COVID-19. Sehingga kalau ada opini dibangun bahwa ini pemerintah daerah sengaja saja untuk melakukan rapid test supaya ada yang positif, kemudian jumlah COVID bertambah karena ini proyek, saya pikir ini opini, konsep berpikir juga yang terlalu menurut saya terlalu sempit. Masyarakat Biak ini adalah masyarakat yang cerdas. Jadi mari kita bersama-sama menyikapi persoalan penanganan COVID-19 dalam kontekstualisasi Papua yang ada. Kita berpikir positif untuk kita harus bebas dari COVID-19 dengan terus mengikuti protap-protap yang ada. Dengan demikian kita yakin masyarakat akan bebas dari COVID-19. Menyangkut berbagai bantuan dan program-program, saya pikir ini kita sudah bahas berulang kali, sehingga saya akan memberikan ruang ini kepada masyarakat untuk bisa bertanya dan kita berdiskusi lebih banyak tentang apa yang telah kita lakukan terus dalam pencegahan COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. Saya pikir Mbak Oki ini mungkin gambaran umumnya. Nanti apa yang menjadi masukan, saran, pertanyaan masyarakat, kita lebih kepada diskusi bersama masyarakat. Terima kasih. Baik, Pak Bupati, mungkin ditekankan berarti untuk termasuk juga untuk dunia pendidikan, berarti kita untuk menuju new normal, atau kalau kita adalah tatanan kehidupan baru atau new normal ini seperti apa? Masih menunggu juga? Kalau secara khusus untuk pendidikan, kami belum memutuskan ini, kami memperpanjang sesuai dengan petunjuk provinsi sampai ke 19 Juni, karena kita masih berpikir skenario, karena khusus untuk anak-anak sekolah ini memang menjadi pertimbangan, apalagi anak-anak PAUD, TK, SD, ini kan masih butuh bimbingan dan dukungan yang luar biasa, sehingga masih jadi sebuah pertimbangan. Kami juga menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan untuk bisa ada protap-protap mana yang kita akan lakukan. Oke. Yang kemudian yang untuk dari sisi tempat-tempat ataupun rumah-rumah ibadah, Pak, itu berarti masih menunggu ada surat yang akan dikeluarkan untuk kebijakan khusus? Kalau untuk religiusnya dalam sisi spiritual, rumah-rumah ibadah telah disepakati dalam pertemuan pemerintah daerah gugus tugas bersama dan tokoh agama, akan ada surat kesepakatan kurang lebih di atas tanggal 15 kita akan kembali untuk membuka rumah-rumah ibadah dengan protap yang ada, dan kami kembalikan lagi kepada setiap pengurus organisasi keagamaan yang ada yang akan lebih teknis mengatur. Kemarin kami sempat diskusi itu, kami berikan contoh salah satu gereja. Kalau gereja itu dia punya 3 wilayah, 3 kelompok atau 3 week, maka yang jam 6 pagi bisa week 1, jam 9 bisa week 2, jam 5 sore week 3, sehingga tidak terjadi penumpukan dalam jam-jam ibadah yang ada. Berarti di atas 15 Juni, Pak, ya? Ya. Untuk tempat ibadah. Baik, terima kasih Pak Bupati. Pendengar, silakan kita langsung saja memberi kesempatan kepada Anda. Waktu kita memang sangat-sangat singkat ya, setengah jam kurang lebih. Bagi Anda yang berinteraksi, 2 jalur telepon, sebutkan nama, domisili Anda di mana, daerah mana, misalnya Samova itu cukup luas ya, distrik Samova cukup luas. Terus intinya apa? Mungkin 1 pertanyaan, 1 orang 1 pertanyaan. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Oki. Malam, dengan siapa? Di mana? Malam, Pak Bupati. Dengan Paul di Biak Barat. Paul, Biak Barat di mana nih, Pak? Biak Barat di kampung apa? Di Kampung Opuri. Opuri. Ya.
Opuri Biak Barat. Silakan. Betul. Saya mengapresiasi apa yang telah disampaikan tadi oleh Bupati tentang tatanan normal baru mengenai kondisi keadaan apa yang terjadi di dunia. Saya sangat bangga karena Bupati dengan langkah-langkah yang sangat bijak sudah bekerja keras untuk bagaimana kita di Kabupaten Biak Numfor ini ke depan. Saya mau mohon maaf keluar dari diskusi sedikit mengenai menyangkut ekonomi tadi disampaikan. Kemarin hari Rabu kalau tidak salah Bupati suruh kita kalau menyangkut bantuan kita bisa ke Dinas Pertanian kah? Masalah ketahanan pangan ini. Ya, gimana Pak? Ya. Kemarin saya ke sana mau cek saja bibit-bibit tanaman karena di pekarangan kita ada siapkan dengan beberapa keluarga yang lain. Nanti konfirmasi bibit di Dinas Pertanian tidak ada, katanya belum ada stok. Kira-kira ada langkah-langkah lain yang baik Pak Pau. Itu saja Pak Pau tentang bibit ya. Yang kedua mengenai edukasi pendidikan oleh RRI, batas Kampung Sopen sampai Ordori tidak dapat siaran Pro 1 Biak. Baik. Dengan Biak Utara tadi bersamaan. Mungkin begitu. Terima kasih banyak Pak Pau. Juga salam hormat buat Pak Bupati dan makasih. Terima kasih. Selamat malam. Dari Biak Barat cukup jauh. Silakan di 22095 Anda daerah kepulauan yang jauh singkat jelas ya, atau yang di kota 24711. Selamat malam. Halo. Ya, Bupati menyapa, selamat malam. Halo. Terputus. Anda menyimak radio, mendengarkan RRI. Silakan. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Jeffrey, seputaran kota. Kota di mana Pak? Bagaimana? Wilayah kota sebelah mana Bapak? Di sosial. Di sekitar kantor sosial. Silakan Pak. Ya. Oke. Selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam. Topik ini cukup bagus dan mungkin ada beberapa usulan menyangkut dengan yang sudah dikasih kelonggaran untuk kami di Kabupaten Biak Numfor. Tetapi kelonggaran itu yang saya lihat dan saya amati sendiri masih jauh daripada apa yang kami harapkan. Contohnya yang dianjurkan untuk harus memakai masker. Kita orang ini mau masuk di pasar ikan saja tuh jadi takut karena semua penjual di dalam tuh tidak pernah pakai masker. Lalu pengendara-pengendara mobil tidak pernah pakai masker. Oke Pak. Ini mau usul saja kepada Bapak Bupati dan seluruh jajarannya kalau bisa aparat itu perlu dilihatkan lagi. Karena beberapa waktu yang saya lihat dari pagi maupun sore itu disiplinnya sangat luar biasa. Kita ini tidak tahu kalau pandemi ini akan kapan selesai. Baik. Dan model tuh Baik Pak Jeff, tentang masker ya dan aparat digiatkan. Oke. Baik, itu saja Pak. Ya, itu saja. Terima kasih. Malam, Pak. Selamat malam Pak Jeffrey. Di sekitar kantor sosial, masker ya, kemudian aparat kembali digiatkan lagi untuk penertiban bagi masyarakat. Silakan pendengar. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, halo. halo, selamat malam. Malam, dengan siapa, di mana? Dengan Patris di Manuen Opuri. Patris di mana Pak? Di Manuen Opuri. Oke, silakan Pak. Ya, hormat Bapak Bupati. Selamat malam, Sewi. Jo Mufa. Naik, saya cuma mau bilang satu hal, saya minta maaf, saya agak keluar dari yang dari tadi Bapak sudah sampaikan. Saya apresiasi juga semua yang Bapak sudah ambil untuk mau dijalankan. Cuman satu hal yang saya agak sedikit prihatin saja, yang beberapa minggu atau bulan terjadi ini, yang menyangkut bansos sembako yang dari desa,
Saya sampai akhirnya saya bilang begini, saya anak biak, saya tidak pernah harap sesuatu dari siapa-siapa. Saya kerja sendiri, ekonomi saya tanggung sendiri. Cuman yang bikin saya kecewa, kita jadi penonton. Maka itu saya bilang satu statement di Introm. Saya di Maliunopuri, tapi saya tinggal di Introm. Sekarang saya ada di Maliunopuri ini. Saya bilang begini, kalau Amber dia punya uang tidak cukup, dia simpanakan di sana saja, jangan dia bawa kemari, tidak cukup baru bikin kita bakal di sini. Oke, baik, Bapak. Jadi saya kira mungkin Ambereba bisa tolong lihat hal ini. Baik. Yang berikut lagi, kalau memang ada bibit yang disiapkan, tolong siapkan itu, karena kami bisa kerja dan hidup di diri sendiri. Kami tidak perlu mau bansos apakah saya itu, karena pribadi saya tidak butuh itu. Baik Pak Kris, poinnya kita dapat tentang bansos kemudian bibit ya Pak. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Silakan pendengar yang lain, kita beri kesempatan. Baru sudah berapa? 3-4 penelpon ya. 2 line telepon kami yang ada di dalam kota Biak maupun yang ada di luar Biak. Di luar Biak di 22095. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Silakan, halo, selamat malam. Terputus, dicoba kembali 0981247711 dan 22095. Halo, selamat malam. Ya, halo. Halo, selamat malam. Malam dengan siapa? Dengan Novi di Biak Timur. Dengan siapa? Dengan Pak Novi di Biak Timur. Bapak Novi, selamat malam di Biak Timur. Silakan. Iya, selamat malam. Ini cuma untuk saran saja. Kalau bisa lebih diperhatikan lagi itu, karena di pasar-pasar sering banyak yang tidak pakai masker. Yang masih banyak masyarakat yang tidak pakai masker. Oke, ya. Mungkin ada yang perlu di petugas atau apa lebih diingatkan lagi, ya, agar supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Baik. Karena saya melihat masih banyak masyarakat yang menganggap remeh. Iya. Baik, itu Oleh saja Pak Novi. saya sarankan. Ya, itu aja Bu. Di Biak Timur. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Novi di Biak Timur tentang masker kembali ini hampir sama ya. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan, apalagi tadi beberapa poin sudah disampaikan Pak Bupati. Silakan warga masyarakat 0981247711 dan 22095. Halo, selamat malam. Halo. Iya, dengan siapa Pak? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak, selamat malam. Ini saya Bapak Manuhua dari Mandala depan lapangan hoki. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Manuhua di Mandala depan lapangan hoki. Bapak Manuhua ya, di depan Ya. lapangan hoki. Ya, Silakan Bapak. ini kami apa yang telah Bapak Bupati jelaskan tadi, maka mungkin ada beberapa hal yang perlu saya usulkan. Yang pertama, masalah angkutan yang tadi Bapak Bupati sudah jelaskan. Ya. Ini kasihan Pak, kita punya basudara yang ada di Ambon, yang bersih. Pokian Bali itu tidak ada angkutan. Nah, tadi saya cek ke ini, orang bilang kalau transit itu ada susahnya. Jadi mungkin lewat kebijakan Bapak Bupati sama Departemen Perhubungan, mungkin ada kapak dari Ambon kaki Ambon, supaya kita punya basudara yang dari Ambon yang berangkat waktu Sidobar dan bertahan sampai sekarang tidak bisa pulang. Ya. Nah, jadi kalau bisa lewat kebijakan Bapak Bupati ada kapal, ya 1 bulan saja tidak apa-apa ya, bikin mereka bisa pulang, karena tidak bisa transit, Baik Pak Manuhua, itu saja Pak. Ya, itu yang pertama. Terima. Yang kedua. Yang kedua, kalau bisa masalah ekonomi dia ada di Biak di sini, kalau bisa dari jam 5 itu dia harus ke jam 7 Pak. Nah, itu. Jam 5 kenapa Pak? Ya, itu saya bisa berikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Manuhua di depan lapangan hoki. Sekitar Manuhua juga berarti Pak ya. Pak Manuhua, terima kasih. Silakan pendengar, kita beri kesempatan lagi.
di dua line telepon kami. Terima kasih banyak yang mendengar juga di Numfor. Mereka mencoba menghubungi ataupun ada yang hilang-hilang siarannya, tapi ya terima kasih tetap mendengarkan RRI. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, dengan siapa Pak? Dengan Pak Sarkeus Pak Sarkeus di mana? di Afdas. Di Afdas, silakan Pak. Ya, saya cuma mau sarankan dan usulkan kepada pemerintah daerah supaya ada ketegasan terkait dengan tempat-tempat umum seperti pasar itu, minta kepada pemerintah daerah supaya ada ketegasan itu, minta kepada masyarakat, baik masyarakat yang datang untuk berbelanja ataupun mereka yang menjual, wajib menggunakan masker. Itu ketegasan harus disampaikan oleh pemerintah daerah sehingga pencegahan terhadap COVID itu bisa dilaksanakan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Sarkeus di Afdas tentang masker pula. Silakan yang lain pendengar, ada yang ingin Anda tanyakan? Banyak hal, kemudian yang tadi ya kita bicara tentang ya jelang tatanan kehidupan baru atau new normal kontekstual Papua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Malam, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Yamsen Rumansara di Obi Yendakam. Yendakam, Pak Rumansara. Silakan Pak Rumansara. Ya, pertama minta maaf kalau memang penyampaian saya sedikit di luar daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, tetapi memang karena ini kesempatan saya pikir tidak salah untuk saya sampaikan bagian ini. Begini Bu, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi memang itu sungguh sangat benar sekali. Bapak sendiri saja peduli terhadap semua masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Otomatis secara khusus di kami Kampung Yendakam, kepala kampungnya juga seharusnya harus peduli terhadap masyarakatnya. Maksudnya adalah kalau Bapak Bupati tetap ada di Biak, tapi kami di Yendakam, Bapak kepala kampung tidak ada di Kampung Yendakam. Ini bagaimana kalau mau apa yang Bapak bilang tadi secara dekat bisa masyarakat pahami? Kan tidak seperti itu. Sebab Bapak kepala kampung Yendakam ini tidak tinggal di Kampung Yendakam. Masyarakat Kampung Yendakam pilih dia, tapi dia tinggal di sini. Ya Pak. Baik, itu saja Bapak Rumansara. Iya, mohon di. Terima kasih. Makasih, selamat malam Bapak. Ya, pendengar silakan, kami beri kesempatan di dua jalur telepon kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa, di mana Bapak? Ini dengan Bapak Majar di Biak Timur. Silakan Pak Mayar. Nah, ini mengenai bantuan beras. Ya. Ini kita punya bantuan beras ini Desa Orwer. Kita ambil dari tanggal 23 April sampai yang ada ini belum dibagi. Jadi di Desa Orwer? Ya, Desa Orwer. Iya. Tapi belum dibagi sampai hari ini. Dari tanggal 23 ya Pak? Belum ya, dibagi beras-berasnya. Ada di mana beras-beras itu? Ada di Balai Desa. Ada di Balai Desa, oke? Iya. Baik. Iya. Itu saja Pak? Saya minta juga supaya bisa kalau Bapak Bupati timnya bisa turun ke kampung. Baik, iya. Pas langsung bagi dengan itu. Baik. Terima kasih Bapak. Oke. Selamat malam lagi. Informasinya. Terima kasih. Selamat malam dari Biak Timur. Ini banyak Biak Timur Bapak. Kita tunggu mungkin yang dari utara, barat, perbatasan atau di luar Biak juga. Anda warga Biak yang mendengar ini melalui RRI Play, silakan juga bergabung ya. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Terputus. Dua jalur telepon di 22095 kalau Anda yang jauh, kemudian dari yang di sekitar kota 24711. Selamat malam. Terputus, silakan di malam hari ini masih dengan Pak Bupati Biak Numfor. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa? Di mana? Ya, dengan siapa? Halo. Halo, selamat malam. Ya, malam. Dengan siapa ya, Bapak? Dengan Pak Filipus di Dolok. Pak Filipus di Dolok, silakan Pak Filipus, singkat apa ya, Pak? Malam untuk Bapak Bupati. Selamat malam. Ya, kami dari Dolok
Pak Filipus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati karena begitu kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan umat ini, sehingga ada banyak aturan yang harus dilakukan dan masyarakat harus menerima aturan-aturan itu. Nah, Bapak Bupati selaku Bupati dari Kabupaten Biak Numfor tetapi juga selaku imam, inilah aturan-aturan yang harus diturunkan oleh Bupati. Nah, oleh sebab itu tetap anjuran-anjuran dari Bupati itu kepada masyarakat. Cuma masyarakat ini terlalu keras kepala dan kepala batu. Nah, kalau seandainya kita punya perasaan kasih sayang juga kepada dinas kesehatan yang begitu setia, begitu taat untuk melakukan tugas dan pelayanan mereka, kita harus punya perasaan kepada mereka. Baik, Pak. Lalu kita selalu doakan mereka juga dalam tugas dan pelayanan mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Filipus. Selamat malam di Dolok. Ya. Baik, kita beri kesempatan yang lain. Silakan. Ini dari tadi kita belum dengar ini Pak Bupati ya. Insar-insar dorang. Mama-mama belum ada yang masuk ya. Silakan menyapa Pak Bupati di program Bupati Menyapa. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya. Dengan Ade Sorido. Dengan siapa Pak? Dengan Ade Justus di Sorido. Ade Justus. Ade Justus di Sorido. Iya. Suaranya bisa dibesarkan sedikit? Silakan. Ya, selamat malam Mbak Oki. Malam juga. Selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam. Ya, ini Ade Justus ingin sampaikan beberapa saran saja, mungkin juga masukan yang Ade Justus, suaranya bisa dibesarkan, volume suara. Terputus, dicoba kembali di Sorido, suaranya agak besar sedikit ya, di volume suara Anda, di 09812471220095. Singkat jelas, kesempatan bagi Anda, waktu kita tinggal berapa menit lagi akan dijawab semuanya oleh Pak Bupati. Ini yang sebenarnya kita angkat memang ada kaitannya dengan yang terbaru, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, bagaimana menyikapi tentang tatanan kehidupan baru ataupun new normal konseptual Papua. Di sini ada yang bergabung? Masih ada? Terputus? Berapa kali yang mencoba bergabung di dalam dan di luar kota? Banyak yang mendengarkan juga di luar Biak, Pak. Warga Biak yang ada di luar Biak tadi juga menyampaikan hal ini. Menyapa Pak Bupati. Baik. Kalaupun tidak ada sampai sekarang ada? Oke, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan siapa? Terputus. Baik, silakan lagi di 0981247111 dan 22095. Anda bisa bergabung di sini dalam program Bupati Menyapa. Akan dijawab dan didengar dan dijawab langsung oleh Pak Bupati Biak Numfor Bapak Heri Arionap. Adakah yang ingin bergabung sebelum saya tutup untuk dua line telepon atau dua jalur ini? Halo? Halo. Ya, dengan siapa Pak? Selamat malam Pak Oki, selamat malam Pak Bupati. Malam. Dengan siapa Pak? Pak Jack di Apres ini. Pak siapa? Bapak siapa Bapak? Sayang terputus. Ini berapa penelpon kayaknya dari luar Biak ya yang bergabung, mungkin dari Serui, dari mana tadi, dari Jayapura, ada juga di luar Biak, di Jawa juga mendengarkan ini. 0981247111. Saya beri kesempatan 2 menit ke depan sebelum ditanggapi oleh Pak Bupati bagi Anda yang bergabung. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa nih? Halo. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa Pak? Halo. Ya, silakan. Bapak di mana, dengan siapa Pak? Halo, selamat malam. Ya, Bapak mendengarkan ini melalui RRI Play. Bapak langsung berbicara saja karena itu akan delay dengan kita. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, halo, selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Iya, terima kasih. Di sini saya sangat berikan apresiasi untuk Bapak Bupati yang sungguh sangat luar biasa untuk menyelamatkan kota Biak dengan seluruh masyarakat. Mungkin sebagai masukan, saya hanya mungkin menyampaikan pada Bapak Bupati kalau tidak melihat kondisi yang normal untuk Kabupaten Numfor ini,
mungkin yang perlu Bapak Bupati harus perintahkan untuk kesadaran masyarakat di sini yang nampak sekali adalah orang-orang pemabuk. Orang mabuk, Ya. Pak. Orang mabuk. Oke, ya. Itu yang pertama. Kedua, mungkin dengan apa waktu yang ada, segera mungkin jadwal untuk pelayanan ibadah mungkin lebih dipercepat. Hingga dari situ adalah merupakan kunci yang bisa menjangkau semua itu dengan pergumulan doa, sehingga biar ini bisa terjadi. Terima kasih. Dengan Pak siapa, Pak? Di mana? Sudah. Terputus. Baik, terakhir satu lagi penelpon terakhir Pak Bupati, karena waktu kita ternyata tinggal 8 menit lagi, 9 menit. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Ya, halo, selamat malam. Malam, dengan siapa? Dengan Pak Jack di Kelapa Gading. Kelapa Gading, Pak Jack. Silakan Pak Jack. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Uki. Hai, malam. Silakan. Saya mau sampaikan saja, karena anak saya di Jayapura mau pulang, tapi untuk pembuatan surat bebas COVID itu harus dibayar. Itu yang saya mau tanya, apakah di Biak juga kalau untuk urus surat bebas COVID itu dibayar kah? Oke. Baik, itu saya Pak. Terima kasih Pak Jack. Pak Bupati, ini penelpon waktu kita tinggal 7-8 menit. Kita tutup. Baik, pendengar mohon maaf karena waktu sangat-sangat singkat. 12 penelpon sudah kita terima. Silakan Pak Bupati. Ada berapa penelpon yang sama, intinya kembali berbicara tentang disiplin juga sih, clue-nya tadi ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk seluruh penelpon yang sudah berpartisipasi di malam hari ini untuk aktif bersama-sama dalam program Bupati Menyapa. Terima kasih sekali lagi buat baik yang ada di Biak Timur, yang ada di Biak Barat, maupun yang dari Yendakam, Pulau Owi, maupun baik yang ada di dalam kota yang sempat bisa masuk dalam berinteraksi di malam hari ini. Baik, ada beberapa hal yang telah disampaikan. Terima kasih untuk apresiasi dan dukungan yang terus diberikan kepada pemerintah daerah, kepada gugus tugas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pencegahan COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. Kedua adalah beberapa yang menyampaikan menyangkut kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker. Perlu saya sampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Biak Numfor harus disiplin diri, harus menyadari bahwa kita punya komitmen salam sehat, bahwa saya jaga koko jaga saya. Maka penggunaan masker ini harus diperhatikan dengan baik. Saya lihat bahwa banyak sekali di tingkat kampung, berbagai organisasi, bahkan sampai di tingkat kabupaten, bahkan beberapa denominasi gereja maupun pengurus agama membagikan masker-masker. Tetapi ini menyangkut kesadaran masyarakat untuk membiasakan diri menggunakan masker. Nah, hal ini memang terjadi benar di pasar, baik pasar ikan, pasar impres, maupun pasar Darfur sampai dengan pasar Bosnik, masih terjadi banyak masyarakat yang ketika ditegur baru keluarkan maskernya. Nah, hal ini saya hadapi. Pagi tadi saya langsung ada di pasar Bosnik kurang lebih jam 8 pagi, dan memang diakui masyarakat ada yang bawa maskernya tapi disimpan di dalam tas dulu. Ketika ditegur baru mereka keluarkan masker. Ada yang katakan maskernya tinggal di rumah. Nah, ini saya harap kepada segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, mari kita sama-sama harus peduli untuk menjaga diri kita. Jangan jaga orang lain dulu, jaga dirimu supaya kau bebas dan tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian yang menggunakan kendaraan, kita sudah beberapa kali dalam aparat yang ada TNI, Polri, Satpol PP melakukan sidak, sweeping untuk penertiban. Nah, masyarakat kita ini juga kurang kesadaran, saya harus katakan demikian, karena ketika mereka tahu nanti polisi jaganya dengan TNI, tim jaga jam 5 sore sampai dengan jam 10, sudah mereka istirahat, nanti jam 10 malam baru mereka lewat juga. Artinya ini kalau tanpa adanya dukungan kerjasama kita,
Saya pikir gugus ini mau mengatur strategi, regulasi, tatanan, instruksi dan edaran model apapun, tetapi kurangnya kesadaran ini akan tetap membuat COVID-19 tidak terputus. Kemudian juga ada beberapa masukan yang perlu disampaikan, bahwa saya berharap RT, RW, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat maupun seluruh masyarakat harus saling mengingatkan. Ya, apa salahnya kalau kita sampaikan buat saudara, anak kita, suami kita, istri kita, ponakan kita, bapak mantu kah, mama mantu kah, pakai masker, mau keluar rumah pakai masker. Kita saling mengingatkan. Karena aparat mungkin dengan keterbatasan waktu tetapi juga tenaga yang ada, ya, setiap masyarakat Biak Numfor, mari kesadaran kita untuk saling mengingatkan untuk menggunakan masker. Kemudian masih juga ada yang beberapa melaporkan tentang bansos, sudah menjadi catatan yang ada di desa Kampung Orwer, distrik Biak Timur. Itu akan saya instruksikan untuk segera di cross check. Kemudian ada juga tadi bansos dari Saudara Kris di Manwen Opuri yang saat ini berada di Insrom. Terima kasih juga untuk masukannya, sehingga saya pikir ini komunikasi. Beberapa waktu lalu kan saya telah singgung, mari, apa salahnya datang ke kepala kampung untuk melapor, atau datang ke lurah atau ke distrik untuk melapor bahwa kami belum mendapatkan bantuan. Sehingga ini komunikasi kita. Kemudian beberapa penelpon menyampaikan tentang bibit. Perlu saya sampaikan bahwa bibit seperti apa yang telah saya kemukakan dalam Bupati Menyapa minggu lalu, bahwa saat ini Dinas Pertanian sudah melakukan pemesanan bibit dan pupuk, tetapi kita masih menunggu untuk proses pengiriman selanjutnya, baik dari wilayah Jawa maupun Makassar atau Sulawesi ke Biak, sehingga kalau bibitnya sudah ada pasti akan didistribusikan ke setiap wilayah yang ada. Kemudian ya, ketegasan, tadi dikatakan perlu tempat-tempat umum, kemudian harus ada ketegasan. Ini harus ada dukungan masyarakat. Mengapa tadi saya katakan bahwa visi saya religius, berkarakter dan berbudaya, kita harus bisa memahami dan memaknai bagian ini. Kadang ketika masyarakat ditegur, kalian aparat pemerintah ini terlalu berlebihan sekali. Tadi ada opini yang terus dibangun bahwa COVID ini tidak ada di Biak. Ini saya berharap kita tidak membangun opini-opini yang membuat kesadaran masyarakat kita tidak ada. Terutama ya para intelektual, para ASN, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Mari kita yang memberikan pendidikan politik, tetapi juga pendidikan kesadaran untuk sehat yang baik, pola hidup, gaya hidup yang baik kepada masyarakat kita. Kemudian tadi dari Pak Yako Permansara di Jendakam, terima kasih. Saya akan segera memerintahkan untuk mengecek kepala kampung Jendakam yang tidak ada di kampung, dan saya yakin hari ini pada saat program Bupati Menyapa, kepala-kepala distrik ada sedang mendengar siaran ini, sehingga ya sedang mendengar langsung, sehingga kepala distrik Biak Timur akan segera langsung mengecek ke Jendakam dan akan melaporkan segera kepada Bupati. Kemudian beberapa hal yang lain menyangkut jadwal-jadwal pelayanan ibadah. Ini perlu saya sampaikan bahwa kita telah membahas bagian ini, dan saya pastikan kesepakatan untuk protap dalam pelaksanaan ibadah di seluruh denominasi agama yang ada, seluruh aliran yang ada akan berjalan. Tetapi juga menjadi penekanan buat masyarakat. Saya selaku Bupati, ketika lockdown lalu kondisi COVID-19, kita semua istirahat di rumah, bahkan ibadah juga, baik yang ibadah di gereja, di masjid, jumatan ataupun sholat berjamaah, semua diistirahatkan dan itu dilakukan di rumah. Banyak yang mengeluh, kami mau ke gereja, kami mau ke masjid. Ya, harapan saya dengan kita kembali menyikapi new normal dalam kontekstual Papua, di mana kita mengizinkan, janganlah ketika dibagi week-week untuk masuk ke gereja atau ke masjid, janganlah kursi-kursi gereja juga kosong lah. Sehingga jangan kita cuma beropini, berbicara di media sosial, di lingkungan kita, tetapi ketika gereja dibuka untuk harus masuk, ternyata kosong juga. Ini saya harap perlu adanya kesadaran dari seluruh masyarakat untuk bagian ini juga. Kemudian kami di Biak memang saya pastikan bahwa rapid testnya gratis, tetapi saya tidak bisa untuk menentukan kabupaten dan kota lain, karena itu masing-masing daerah, bupati, wali kotanya punya kewenangan untuk menentukan bagian ini. Ya, itu terjadi dan
Saya pikir ini kebijakan ini kembali kepada pimpinan daerah masing-masing sehingga kalau yang dari Biak gratis, yang berangkat keluar. Kalau yang dari luar Biak ke ya itu saya tidak bisa pastikan karena kewenangannya ada di masing-masing wilayah. Tetapi kalau yang di Jayapura setahu saya mereka dikoordinir langsung oleh pengurus dan teman-teman dari anggota Dewan Terhormat di provinsi, bahkan dari Sinode GKI mereka ikut membantu sehingga banyak yang gratis dalam rapid test yang dilakukan yang dari Jayapura ke Biak. Kalaupun sampai yang di Jayapura ada yang tidak terdaftar dalam daftar yang telah dikoordinir oleh masyarakat Saireri, saya pastikan bahwa yang bersangkutan mungkin tidak PK dan kurang berkunjung ke asrama atau ke sekretariat yang ada, karena Manokwari pun langsung dikoordinir. Kalau di Manokwari dikoordinir oleh Ketua Dewan Adat Biak wilayah Manokwari, sehingga pelayanan ini kami pun komunikasi bersama-sama. Saya pikir ini beberapa hal yang disampaikan dan dalam catatan-catatan itu ya. Kemudian ya, kalau untuk tadi dari Pak Manuhua juga di Mandala ya, itu kita sedang membangun komunikasi untuk rute transportasi. Kemudian untuk ya menertibkan lagi pembatasan supaya jam 5 kita lebih disiplin. Tetap kami akan memperhatikan ini dan ini menjadi penekanan bagi kita semua. Ini juga para pedagang masyarakat, saya selalu katakan bahwa masyarakat menuntut juga maunya pemerintah harus lakukan ini, kami pasti lakukan. Tetapi tanpa dukungan masyarakat saya pikir ya impossible lah. Karena kita berupaya dan semaksimal mungkin, tetapi yang kita atur dan menata ini sendiri juga tidak mau, maka yang pastinya apa yang kita harapkan untuk diwujudkan ini tidak akan terjadi. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat, dalam sebuah pergumulan kita besar di tanah Papua, ketika COVID-19 ini berkembang masuk dan ada di Papua, lalu atas dukungan dari seluruh Forkopimda Provinsi Papua dan para bupati wali kota untuk menyikapi kondisi new normal dengan melakukan kontekstual Papua, maka ini adalah sebuah ungkapan syukur. Ungkapan syukur ini adalah bagaimana membuka transportasi tetapi juga roda ekonomi, tetapi tetap pada protap COVID-19. Maka butuh kesadaran dan kedisiplinan kita. Maka yang pastinya walaupun COVID saat ini saya katakan bahwa memang COVID ada, kita tidak bisa pungkiri, kita juga tidak bisa katakan bahwa COVID itu tidak ada. Ada. Tetapi bagaimana supaya kita tidak terinfeksi dengan COVID-19 itu. Terima kasih. Mungkin kalau yang tadi untuk yang penerbangan berarti dipastikan untuk pembukaan ini atau ada bersama ini dulu pertemuan dengan maskapai. Ya, kami sudah menyurati ke gubernur, bahkan kami telah menugaskan kepala dinas perhubungan untuk saat ini berkonsultasi dengan manajemen Garuda maupun Sriwijaya untuk segera dilakukan. Dan kalau tidak ada halangan ya kami pastikan hari Senin Garuda sudah akan masuk dalam rute Jakarta ke Biak. Baik, Pak Bupati, terakhir sekali lagi closing statement Bapak kalau bicara tentang ini namanya kita beradaptasi ya, kemudian kesadaran tadi disiplin, bagaimana beradaptasi dengan kebiasaan baru ya, kebiasaan baru berbicara tentang konseptual ini tadi. Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Oki. Kalau melihat bagian ini, saya melihat new normal, kemudian menyikapinya dalam kontekstual Papua. Saya kembali kepada visi misi saya tadi. Ya. Menurut saya ini bukan new normal atau normal life yang baru, tetapi hari ini masyarakat Kabupaten Biak Numfor kita dituntut, kita ditantang, yang selalu saya katakan dalam beberapa pembicaraan bahwa kenapa orang Biak dulu hebat, kenapa orang Biak dulu pintar, kenapa orang Biak mampu melewati lautan yang luas, karena disiplin gaya hidup mereka, tata krama mereka, budaya orang Biak. Jadi menurut saya new normal ini adalah bahasa besar dalam konsep besar yang dilakukan oleh Presiden. Tetapi kalau secara khusus untuk orang Biak, saya mau katakan kita kembali kepada gaya dan cara hidup para leluhur kita, tua-tua kita, para Mamri, para Mansonanem, Binsiowi yang ada di Kabupaten Biak Numfor, yaitu mereka disiplin, sadar untuk bagaimana keselamatan mereka, kejayaan mereka, mengembalikan kemambrian mereka di atas tanah Kabupaten Biak Numfor. Sehingga saya harap kepada segenap masyarakat
kepada seluruh masyarakat. Konsep besar tentang new normal ini, saya pakai bahasa Biak bilang begini. Jokowi Daos Radia, bagi kawasa Biak mgoine, mgorama, sinan awin mansar, mamri mansonanem, membran bepon siwara, sebeajar na farkokwar, farkorna bekokwar, mgorama, kokenem, kokain, kur rosaros beajar bekokunakwar. Artinya bahwa mari kita hidup sesuai dengan ajaran para leluhur kita. Religius, berkarakter dan berbudaya akan mengantar kita menjadi masyarakat Biak Numfor yang sadar, yang disiplin, dan membuat kita bebas dari COVID-19. Hari ini kita tidak takut dengan COVID. Kita berdamai dengan COVID. Kita tidak usah khawatir, tetapi kita harus menjaga diri. Hikmat yang ada kita gunakan. Iman itu bukan abstrak, tapi iman itu konkret. Maka mari menyikapi new normal kontekstual Papua, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor sadar dan disiplin, kembali melaksanakan apa yang menjadi ajaran agama, adat istiadat kita, supaya Biak bebas dari COVID-19. Saya Heri Arionap, Bupati Kabupaten Biak Numfor, menyampaikan salam hormat Mbak Oki untuk seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Numfor, Padaido, Aimando, yang ada di daratan Biak maupun yang ada di luar Biak dan di luar Papua yang mengikuti secara langsung program Bupati Menyapa di malam hari ini. Siowi Makasumasa Mansren Ifno Kokame. Jauh Subah. Baik, terima kasih Pak Bupati Biak Numfor, Bapak Heri Arionap. Itulah penutup dari yang disampaikan beliau kaitannya dengan topik yang kita bahas, bagaimana untuk tatanan kehidupan baru atau new normal kontekstual Papua. Semoga apa disampaikan tentunya memberikan pencerahan juga bagi kita, dan terima kasih banyak sekali yang mendengar bareng, bukan nonton bareng tapi mendengar bareng. Ada juga nonton di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Kasumasa saya kembali ke rekan Matius Tasen.